Oke ya, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, ini masih kimia organik sebenarnya, cuma udah nggak termasuk lagi ke yang senyawa turunan alkana yang kemarin ya. Jadi ini ada sebagian lagi yaitu benzen, gitu ya, benzena atau benzen. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya mengenai si benzen. Nah, benzen itu apa sih gitu ya? Benzen itu salah satu bentuk turunan, bukan turunan alkana, justru dia turunannya adalah kalau kalian lihat dari sini, kalau rangkap dua apa? Ini kan rangkapnya dua nih. Iya, alkena. Jadi kalau benzen itu dia tuh sebenarnya adalah bentuk siklis dari alkena. Tapi yang menyebabkan dia berbeda dengan alkena yang biasa adalah dia itu rangkap duanya itu selang satu. Jadi misalnya ini kan rangkap yang pertama, terus ini nggak rangkap lagi, nggak rangkap, terus nggak rangkap gitu ya. Jadi selalu ada selang satu. Dia nggak bisa dua di sini atau ada dua di sini satu di sini atau satu cuma satu ya. Pokoknya dia selalu rangkapnya itu tiga dan selalu selang-seling. Dan dia itu sifatnya aromatik. Jadi aromatik itu di sini adalah rangkapnya itu bisa berpindah-pindah gitu. Jadi misalnya pindah. Jadi rangkap yang ini misalnya pindah ke sebelahnya. Terus nanti pas ini yang pertama geser ke sebelahnya, berarti rangkap kedua nanti ikut kegeser. Nah, itu yang kedua ini juga ikut kegeser dan ini akan terus berlangsung terus menerus. Ya, jadi nggak berhenti gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat nih di sini. Nah, ini ya misalnya kan awalnya rangkapnya di sebelah sini, terus sekarang jadi sebelah sini, berarti dia geser. Nah, nanti kalau dia geser, dia geser lagi. Terus-terusan. Makanya ini tandanya tanahnya nggak satu tapi bolak-balik gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai senyawa aromatik. Jadi si benzen itu bersifat senyawa aromatik. Nah, terus habis itu ciri khas dari benzen ya, di mana si ikatan rangkapnya itu selalu berpindah secara konstan gitu ya. Nah, makanya si benzen itu untuk memudahkan penulisan biasanya dia itu modelnya itu seperti ini. Kalau normal kan gini ya. Nah, dia juga bisa ditulis dengan bentuk segi 6, terus di tengahnya dikasih lingkaran nih, seperti ini. Kenapa dikasih lingkaran? Itu yang menunjukkan bahwa rangkapnya itu selalu berputar terus, ya. Itu kenapa gambarnya itu segi 6 dan tengahnya lingkaran, bukan bolong ya. Itu menunjukkan bahwa si rangkapnya itu berputar terus-menerus. Gitu. Nah, itu mengenai benzen. Nanti kita belajar mengenai sifat kimianya nanti ya setelah tata namanya. Nah, ini kalau benzen ya secara umum dia itu sifatnya sangat beracun, mudah menguap ya. Jadi hati-hati kalau misalnya ada benzen murni ya. Benzen murni itu contohnya kayak gini nih. Kan pasti dia ada tandanya ya, mudah menguap. Berarti kalau mudah menguap dia juga pasti mudah terbakar karena kan dia C sama H. Terus dia juga sifatnya sangat karsinogenik. Jadi nggak boleh kehirup langsung oleh oleh manusia ya. Jadi pas dibuka itu botolnya kita nggak boleh tanpa penutup hidung sama mulut karena nanti bisa langsung masuk kan, karena dia mudah menguap, langsung dia pas dibuka langsung jadi gas, langsung kalian hirup. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu makanya jarang ya biasanya si benzen itu bentuknya itu dalam industri itu dalam bentuk yang murni benzen gitu ya. Jadi biasanya bentuknya dalam turunan-turunannya, pas turunannya itu dia itu sudah tidak bersifat sereaktif yang benzen yang awal gitu, yang pas bentuk murninya ya. Nah, sekarang tadi kan udah kasih ya tadi image yang di wrap up. Nah, kalian bisa buka tuh image-nya. Nah, itu adalah contoh dari turunan dari benzen. Jadi apa yang dimaksud dengan turunan? Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi yang dikasih itu adalah tabel yang di sini. Gitu. Jadi turunan benzen itu adalah disebutnya saat benzen itu ditempelkan oleh substituen. Substituen itu berarti zat yang dimasukkan ya, disubstitusi menggantikan salah satu H yang ada di dalam benzen gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat misalnya
kalau ini bentuknya benzen, terus tiba-tiba di sini ada diganti hanya salah satunya dengan CH3. Nah, itu berarti nama trivialnya toluena, nama IUPAC-nya metilbenzen. Nah, kalau ada tulisan X, ini bukan X ya, kan nggak ada zat X. X itu adalah senyawa halogen, yaitu CF-Cl-Bri. Kalau OH hidroksi dan seterusnya. Ini sebenarnya macam-macam ya turunan benzen, cuma ini yang masih sering muncul itu yang ini. Gitu. Nah, nanti apa yang terjadi kalau misalnya ada dua atau lebih dari dua substituen yang masuk di dalam benzen. Bisa aja kan, misalnya ini ada NO2 tapi juga ada OH. Nah, kita bingung apakah dia termasuknya fenol atau termasuk ke nitrobenzen. Nah, makanya ini ada urutan prioritas ya. Jadi kalau yang paling depan nih misalnya si COOH, berarti dia urutannya yang paling atas. Artinya kalau ada dia dan substituen yang lain, yang jadi utamanya adalah si COOH gitu. Misalnya ada COOH dan ada OH. Siapa yang jadi utama? Siapa yang diberi nomor 1? Berarti si COOH-nya. Gitu. Nah, nanti kita lihat contoh soalnya di sebelahnya ya. Kita lihat di yang slide selanjutnya. Nah, itu masih dibuka ya. Jadi buka terus biar kalian bisa lihat namanya. Gitu. Apa juga? Gue ragu. Jadi oke ya, bisa dilihat di layar ya. Nah, ini sebenarnya kalau jadi benzen dengan satu substituen, itu artinya dia benzen bentuk biasa, terus habis itu ditempel dengan salah satu yang tadi, yang substituen yang tadi ada di tabel. Jadi kalau OH, benzen ditambah OH itu kan namanya sebenarnya hidroksi, itu saat dia menjadi cabang, nama IUPAC-nya itu hidroksi benzen. Cuma nama IUPAC, nama trivianya, kalau tadi kalian bisa lihat di yang share di mana, di grup ya tadi. Kalau OH itu nama trivianya adalah si fenol. Kalian bisa lihat ya itu yang di tabel yang nomor 3 ya, pas tempelan OH. Berarti ini selain kalian, saya nggak ada pilihan hidroksibenzen ya, berarti kalian cari dia namanya adalah fenol. Nah, terus kalau nitrobenzen, berarti dia ada yang menggantikan H, yaitu si NO2. Nah, kalian lihat kalau NO2 nggak ada nama trivia, ya udah berarti pasti nama dia adalah si nitrobenzen. Ya, terus kalau NH2 itu namanya NH2 itu adalah amino, berarti aminobenzen. Ya kan? NH2, tapi dia ada nama trivianya. Kalian bisa lihat di yang tabel keempat, itu adalah namanya anilin. Berarti kalian tulis, kalau nggak ada optionnya aminobenzen, berarti dia namanya anilin. Gitu, ya. Terus CH3, nempel. Namanya metilbenzen kan, karena metil itu ya, kalian tahu kan cabang yang kemarin biasa, metilbenzen. Tapi kalau misalnya nggak ada optionnya, nama dia adalah toluena. Nah, gitu. Nah, ini kan kalau dengan satu substituen ya, jadi nggak ada aturan-aturan nomornya, karena pasti semuanya nomor 1 kan, buat apa kita kasih nomor 1 metil, karena dia memang cuma 1. Nah, sekarang gimana kalau dalam si benzennya itu ada 2 substituen gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, ini gimana kalau dengan 2 substituen? Nah, sebenarnya kalau 2 substituen, kita bisa namakan dia bentuknya dengan nomor 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3-nya itu satunya itu dimulai dari yang urutan urutan yang tadi ya, yang urutan prioritasnya itu paling besar dulu, itu yang dinomorin nomor 1. Cuma yang lebih umum itu dia menggunakan orto, meta, dan para. Jadi kalau orto itu adalah saat dia nempel, misalnya
ini yang pertama, substituen yang pertama di sini, terus selanjutnya pas dia nyebrang, selanjutnya udah ada substituen yang kedua. Jadi nggak ada jarak ya, itu namanya orto. Kalau meta berarti ada seling satu. Jadi misalnya ini yang pertama, terus habis itu yang kedua nggak ada apa namanya, nggak ada substituennya, terus yang pas ketiga selanjutnya ada. Nah kalau para itu berarti dia lengkapnya dua. Ya yang nggak ada, misalnya ini pertama ada, nggak ada, baru ada, itu namanya para gitu. Nah sekarang kalau misalnya penamaan yang ini pertama ini kan berarti ini nggak ada jarak nih antara OH dan CH3. Nah berarti kan kita lihat dulu kalau OH itu namanya adalah hidroksi ya, sedangkan CH3 itu namanya adalah metil. Nah ini berarti namanya kita langsung tulis orto O gitu. Nah H dulu atau M dulu adalah si hidroksi dulu, jadi namanya O hidroksi metil benzen. Nah, itu untuk yang pertama ini. Ya, caranya seperti itu. Terus habis itu, misalnya yang kedua nih, yang meta ya. Ya, berarti yang meta namanya tinggal diganti. Ini kan sama nih, apa namanya, masih metil sama benzen. Contohnya. Berarti kita ganti aja, berarti bukan O di depannya, berarti di depannya adalah huruf M. Gitu, M hidroksi metil benzen. Terus kalau para berarti ntar tinggal kita ganti yang di depan ya, karena kebetulan sama. Contohnya ini jadinya P gitu. Nah urutan duluannya ini hidroksi dulu atau metil dulu yang ditulis adalah berdasarkan abjad gitu ya. Jadi berdasarkan abjadnya. Nah kalau ini kan kalau dia menggunakan metode yang orto meta para, bisa aja di option nggak ada metode itu. Misalnya dia ternyata nggak ada tuh metode itu, dia mintanya metode yang dikasih nomor. Nah sekarang kita lihat yang di tabel tadi, yang di sebelumnya ya, bahwa di urutan prioritas bentar. Oke, yang di urutan prioritas itu kan OH itu lebih besar dibandingkan si R ya. R itu adalah si CH3, C2H5. R itu C dan H ya. UH itu urutannya lebih besar dari CH3. Berarti kita namakan yang nomor satunya adalah yang OH, karena di urutan prioritas kalian bisa lihat dari yang nanti ya, dari yang sebelumnya itu urutannya. Berarti ini nomornya dinomorin 1, ini dinomorinnya 2 gitu ya. Jadi namanya itu adalah apa namanya, 1 hidroksi, namanya itu bisa seperti ini, bisa 2. Nah misalnya ini kasih nomor 1 ya, ini nomornya 2, bisa kalian tulisnya 1 hidroksi 2 metil benzen gitu ya. Kenapa yang ini nomor 1 bukan yang CH3? Karena yang urutan prioritasnya OH lebih besar dari R. Kalau yang kalian nanti bisa lihat di slide sebelumnya ya. Nah itu OH lebih besar dari si R. Nah sekarang kalau misalnya ini juga sama, berarti ini nomornya 1, berarti kita nomor ini nomor 2, ini nomor 3. Berarti 1 hidroksi 3 metil benzen gitu ya. Ini juga sama, berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Pokoknya kalau pakai nomor di nomornya itu starting point-nya adalah yang urutannya lebih tinggi tingkat prioritasnya gitu. Itu kalau pakai metode yang apa namanya, metode yang penomoran itu metode IPEC-nya, tapi bisa juga antar auto meta para. Jadi tergantung deh ya. Jadi tergantung optionnya seperti apa yang ada di soal gitu. Oke, sebelum kita lanjut yang
3 substituen ada yang mau ditanya? Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ke yang modelnya lebih dari 2. Berarti bisa 3 dan selanjutnya. Nah, ini modelnya ya. Nah, ini kan bisa ada tulisan penggunaan penomoran yang ditulis berdasarkan prioritas. Nah, ini kita lihat di sini, kita lihat contohnya nomor 1. Nomor 1 yang pertama ini kebetulan ini semuanya sama ya. Ini NO2, ini NO2, ini juga sebenarnya bacanya NO2, tapi N-nya dia tulisnya belakang sama aja. Berarti dua-duanya NO2. Nah, pas kalian nanti lihat di tabel yang tadi Miss kasih ke kalian, ya, tabel yang tadi Miss kasih itu, NO2, kita lihat namanya kalau dia sebagai substituen adalah nitro. Ya kan, berarti ini nitro. Nitro. Ini. Nah, nitro berarti ini nomornya bebas. Ini nomor berapa aja, karena ini kan selang-seling. Berarti misalnya kita nomor 1 di sini, ini berarti nomor 2, ini nomor 3, 4, 5, dan 6. Berarti namanya dia adalah 1,3,5 trinitro. Kenapa tri? Karena ada 3 ya. Sama kayak pas kalian menamakan metil-metil yang sebelumnya. Di tri tetra gitu ya. Nah, 1,3,5 trinitro apa? Berarti dia namanya benzena. Nah, trinitrobenzena. Nah, gitu. Jadi namanya dia 1,3,5 trinitrobenzen. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini di sini selain ada nitro, yaitu yang N, ya, yang NO2 nih. Ini kan nitro. Dia juga ada si CH3. CH3 itu berarti di sini adalah metil kan. Nah, sekarang kita lihat urutan di prioritas. Metil itu masuknya yang R ya. R itu artinya CXHY. Jadi metil termasuk ke dalam si R. Kalau X itu adalah yang halogen. FCl BRI. Gitu ya. Kita lihat bahwa si R itu atau si CH3 itu memiliki prioritas yang lebih besar dibanding dengan si NO2. R itu lebih besar kan dibanding NO2. Berarti nomornya, dinomorinnya bukan dari NO2, tapi dari si CH3. Gitu. Jadi kita kasih nomor 1. Nah, kan bingung, belok kanan atau belok kiri. Ini sama aja sebenarnya. Habis 1, nomor 2-nya adalah yang ketemu duluan dengan cabang yang lain, substituen yang lain. Jadi kalau ini kan ke kanan juga nomor 2, ke kiri juga nomor 2, berarti bebas. Berarti ini nomor 1, terus nomor 2, ini nomor 3, 4, 5, dan 6. Berarti nama dia adalah, ini ada metil, ada nitro, berarti hurufnya ditulis M dulu, baru N kan. Berarti 1 metil, terus 2, 4, 6, trinitro. Ya kan, benzena. Ini yang nama UPEC-nya, nama resminya. Nah, sebenarnya ini tuh ada nama nama trivialnya. Karena kita tahu bahwa nama trivialnya adalah yang jadi utamanya adalah yang benzen yang ada nempel ke CH3 karena dia prioritasnya lebih tinggi kan dari NO2. Nah, benzen yang terikat oleh CH3 bisa kita lihat di tabel, nama trivianya adalah toluena. Berarti dia kita tulis dulu nama trivianya itu adalah, kita tulis yang belakangnya dulu ya, toluena. Ya, terus habis itu tinggal kita tinggal kita masukin nitronya itu adalah trinitro. Karena ada 3 ya udah trinitro toluen. Nah, trinitro toluena. Jadi nama
lazimnya atau nama trivianya adalah trinitrotoluena. Itu yang kalian tahu, TNT itu singkatan dari itu. Jadi trinitrotoluen. Berarti dia fungsinya sebagai pembuat bahan peledak, TNT ya. Jadi itu nama resminya itu 1-metil 2,4,6 trimetil benzen. Cuma nama trivianya adalah trinitrotoluena. Jadi TNT itu singkatan dari itu. Ya, jadi itu nama merek dagangnya dia. Nah, ini yang model seperti ini ya. Ini hapus dulu. Kalian bisa lihat di video ya, seperti biasa. Oke, nah lanjut sekarang ke contoh-contoh yang lain ya. Kita lihat contoh yang di sini dulu. Nah, ini ada si NO2. Berarti ini kita tandain dulu, ini nitro. Ya kan? Terus habis itu COOH. COOH itu kemarin asam benzoat ya, karboksilat. Kita tulis berarti karboksilat ya ini tuh. Nah, ini karboksilat. Nah, ini NO2 lagi. Berarti ini juga adalah nitro. Nah, karboksilat itu COOH itu adalah urutannya paling tinggi. Pasti dia lebih besar dari si nitro nih. Nitronya itu kan ini. Ya, berarti namanya dia kalau kita dimulai nomor satunya dari sini. Nah, nomor 2 atau nomor 2-nya kalau kita pakai ke kanan dulu, ke bawah ya gitu, itu berarti ketemu NO2 di nomor 3. Kalau kita ke kiri, itu ketemu NO2-nya di nomor 2. Berarti kasih nomornya, nomor 2-nya bukan ke bawah atau ke kanan, tapi ke atas. Karena dia lebih dulu ketemu dengan nitro. Berarti 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi namanya dia, karena dia karboksilat, diingat ya, semua COOH itu harus diawali dengan kata asam. Ya, jadi nama dia adalah asam asam 2,5 dinitro benzoat. Nah, jadi benzoatnya itu dari mana? Dari benzen dan ditambahin at, kayak yang kemarin itu pas kita belajar karboksilat kan, misalnya namanya siapa? Ada ditambah at di belakangnya. Jadi nama dia adalah asam 25 dinitro benzoat. Gitu. Nah, sekarang kita coba lagi ke contoh soal yang lain ya, yang di bawah. Oke, kita lihat di sini. Ini yang pertama nih, yang di kiri yang pertama. Ini sama kayak tadi ya, ini CH3 berarti metil. Ya, dimulainya kenapa dimulai dari nomor satunya di sini? Karena dia ada yang dempet ketemu CH3. Kalau kita mulainya dari sini, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, lama ketemu temen yang lain. Berarti kita cari yang temennya deketan, walaupun dia sama semua. Makanya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Berarti nama dia adalah 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 4 ya. Nah, karena CH3 berarti trimetil benzena. Nah, namanya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau modelnya seperti ini gimana? Yang kayak contoh yang sebelahnya. Sebentar ya. Oke, kita lihat yang sebelahnya. Nah, sebelahnya ini dia ada CH3, tapi ada juga yang CH3. Nah, ini berarti CH2 ini adalah etil. Nah, CH2 ini adalah etil. Ya kan? Nah, kalau ada yang modal seperti ini, mau nggak mau dia nggak bisa pakai nama 1, 2,
nama resminya bisa seperti ini ya. Bisa 1,2 dimetil. Nah, yang nomor 4 itu kan etil. Etil itu kan ditulis dulu, berarti 4 etil, 1,2 dimetil, terus kita tulis benzena. Ya kan? Itu nama yang pertama. Nama yang resminya yang pakai benzen. Nah, sekarang kalau nama yang kita jadikan yang si CH3 itu adalah sebagai senyawa turunannya, berarti itu namanya adalah toluen. Ya kan? Si yang sini. Nah, berarti selanjutnya kita tulis yang lainnya adalah berarti yang cabang yang bersifat sebagai cabang adalah ini. Ya, nah ini berarti sebagai cabang, ini metil, ini etil. Berarti nama dia kalau kita mau pakainya yang toluen ya, kalau kita pakai nama trivia yang toluen, berarti namanya menjadi 4 etil, terus 2 metil. Nah, metilnya jadi cuma 1. Kenapa satunya nggak dihitung? Karena dia menjadi si turunan dari benzennya, yaitu si toluen. Jadi nggak dihitung sebagai si cabang juga gitu. Jadi 4 etil, 2 metil, toluen. Nah, itu untuk yang contoh yang ketiga. Nah, sekarang itu yang soal yang kedua ya. Kita lihat sekarang kalau yang bawah nih. Nah, sekarang kita lihat yang ke bawah. Nah, ini di sini dia ada CH3 sama ada Cl. Nah, Cl itu tingkatan paling rendah, yaitu Cl itu termasuknya X. Ya, yaitu si halogen. Berarti dia namanya kloro. Kemarin kita udah belajar kloro. Nah, berarti kalau kita mau menjadikan, kalau kita pakai trivia, berarti si benzen dan CH3-nya itu akan menjadi toluen. Ya, berarti kalau kita pakainya mau pakai toluen, berarti nama dia adalah ini nomor 1-nya, terus nomor 2, 3, 4, 5, berarti nomornya 35 dikloro toluen. Itu kalau kita mau pakai nama trivia. Tapi kalau kita mau pakai nama yang UPEC, berarti semuanya dijadiin cabang kan? Berarti yang ditulis dulu adalah kloro, karena kloro itu kan aslinya hurufnya C ya. Berarti nomor 35 dikloro. Nah, terus habis itu ada 1 metil, baru ditambahin benzen. Nah, kalau kalian pakai nama yang UPEC-nya seperti ini, kalau yang lazimnya seperti ini. Gitu. Nah, jadi biasa soalnya PG. Nah, kalau soal PG itu kan lihat aja optionnya tuh dia mau pakai nama lazim atau nama UPEC. Biasanya dia nggak ngasih tahu gitu ya mana yang mau. Maksudnya kalau dia state gitu nama UPEC, berarti kalau nama UPEC intinya semua substituen itu akan menjadi cabang gitu. Tapi kalau nama trivia yang menjadi utamanya itu adalah substituen yang tingkat prioritasnya tinggi, itu jadi nama trivianya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, nanti ada tugas seperti biasa ya di Google Classroom. Nanti Miss upload dulu di YouTube. Nanti Miss info di grup seperti biasa. Oke, selamat siang semua. Yo.